Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 14 ayat 24 dan 25. Demikianlah sabda Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tema renungan saat ini adalah jaminan penyertaannya sepanjang hidup. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang pemuda bercerita bahwa ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar, ia diajari berenang oleh ayahnya. Salah satu ketakutannya waktu itu adalah ketika ayah memintanya berenang dari bagian kolam yang tidak terlalu dalam menuju ke bagian yang amat dalam, yaitu yang kedalamannya sekitar 2,5 meter. Sebagai anak kecil, bagian kolam yang dalam tentunya amatlah menakutkan. Namun ketika berenang perlahan-lahan menuju ke bagian kolam yang dalam, ia merasa aman karena ia melihat ayahnya ikut berjalan mengikutinya ketika ia menyusuri tepi kolam sambil terus menatapnya dan siap terjun ke kolam jikalau ia membutuhkan pertolongannya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan Yesus jauh lebih mampu dan berkuasa daripada seorang ayah? Kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air adalah kisah yang terkenal dan umum di kalangan pengikut Yesus. Dari kisah ini biasanya kita belajar tentang kehebatan Tuhan Yesus dan kekurangpercayaan Petrus. Namun ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Salah satunya adalah ketiadaan jaminan kemudahan hidup dalam mengikut Tuhan Yesus. Namun adanya jaminan penyertaannya dalam sepanjang hidup kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, percaya dan mengikuti perintah Tuhan Yesus bukan berarti jaminan hidup akan mudah dan lancar. Justru jalan mengikuti Tuhan Yesus akan penuh rintangan dan tantangan. Namun Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ia berjanji untuk menyertai kita menghadapi segala rintangan dan tantangan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 18a berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Artinya bahwa tidak perlu ada yang dirisaukan, sekalipun mungkin suatu kali kita berada dalam posisi yang lemah. Yang diperlukan hanya percaya sepenuhnya kalau Tuhan Yesus berkuasa dan beserta kita. Dengan demikian kita akan menjalani hidup ini dengan penuh keberanian dan kekuatan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari
Kita bangun karakter jangan khawatir dalam menjalani kehidupan, karena kita tidak sendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Karena itu jangan biarkan kami ketakutan dan kekhawatiran melemahkan iman kami, melainkan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan dirinya sendiri. Kami berdoa untuk pesta demokrasi yang akan kami laksanakan bulan Februari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga kami bangsa Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih dapat menggunakan haknya dengan bertanggung jawab dan dapat memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya dalam pemilihan bangsa kami tidak terpaksa memilih, namun sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ciptakan suasana yang tentram, damai, dan kiranya Tuhan yang menolong serta memberkati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.